Got insurance with Geico. You're red like potato. Now do you wanna fight though? I'm at that SD Virgo. Full stand with the boys. All I want is you with the... Halo guys, welcome back with Super Kambing TV. Apa kabar? Makasih banyak yang udah subscribe, ada yang udah komen, dan gimana kabar kalian selama bulan puasa? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap optimis. Nah, di video kali ini kita akan review percintaan dari artis yang udah senior. Jadi kalian udah bisa lihat dari thumbnailnya, hubungannya Luna Maya dengan Reino Barak dengan Syahrini. Kira-kira apakah dengan pemetaan energi metafisik dari ketiga artis ini ada yang bisa kita dapatkan? Disclaimer dari Super Kambing TV, kita berusaha memposisikan diri untuk tidak menjudge, kita berusaha untuk objektif dan melihat segala sesuatu lewat keilmuan metafisik. Jadi kita nggak mau berurusan ataupun kita nggak mau mengungkit-ungkit sesuatu yang diomongin di luar sana lah ya, itu urusan masing-masing. Oke guys, kita mulai aja ya. Oke guys, kita langsung masuk ke pembacaan profil dulu nih, profil energinya dari Reino, Luna, dan Syahrini. Yang mengejutkan adalah setelah Super Kambing TV review, Reino, Luna, Syahrini ini energi utamanya sama persis. Itu orang-orang yang punya energi dominan, orang yang optimis, percaya diri yang sangat tinggi, sumber harapan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau misalnya Reino datang ke lingkungan dia, lingkungan kerja kah, lingkungan keluarga, pertemanan, orang tuh langsung bersemangat, itu senang, pokoknya happy lah gitu kalau dia datang. Luna pun sama, kalau dia datang ke keluarganya, ke lingkungan bisnis atau kerjanya dia atau komunitasnya, orang senang dengan kehadiran dia. Dia tuh kayak ngebawa satu energi yang begitu besar. Jadi saat ini pun sama ya, princess yang satu ini kalau kalian lihat di konser-konser ataupun di wawancara itu selalu cetar. Jadi memang ini udah bawaan dari sananya dengan caranya masing-masing ya. Cuman kadang-kadang mereka bertiga ini punya kecenderungan untuk jadi orang yang egois. Tapi orang tetap membutuhkan kehadiran mereka. Jadi kalau untuk mereka bertiga nih, mereka kalau punya bisnis, punya tim, usahakan untuk selalu hadir, selalu datang. Kalau kalian nggak datang, kalian nggak nongol, bisa timnya agak-agak kacau gitu, mentalnya mungkin. Tapi kalau kalian datang, wah mereka semangat lagi tuh guys. Nah mereka juga tipe orang yang suka rutinitas. Dan kalau dalam hubungan percintaan, sebenarnya mereka bertiga ini mencari hubungan yang sifatnya jangka panjang. Mereka juga senang dengan pasangan yang pintar. Mereka ini suka hal-hal yang sifatnya baru. Nah sekarang kita masuk ke masing-masing orang nih. Ini meskipun mereka bertiga ini tipe orang yang energi utamanya sama, karakter utama basicnya sama, tapi ketika mereka berinteraksi dengan energi lain, contoh ketika mereka bertemu orang, mereka bertemu siapa gitu, itu beda tuh guys. Jadi kalau Reino ini, dia tipe orang yang pintar memuju, suka bersosialisasi, orangnya supel ya. Kemudian dia ini networknya banyak nih, jaringannya banyak, jaringan pertemanan, persahabatan, bisnisnya nih banyak banget. Kemudian dia bisa jadi cowok yang pintar mendengarkan. Hanya saja ada kalanya Reino ini dia gampang terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar dia. Kemudian kurang suka dengan yang namanya tekanan ya. Dan dia bisa jadi last minute person, jadi mengerjakan sesuatu tuh pas udah deket-deket aja. Dia ini tipe pria yang suka dengan kegiatan yang sifatnya spontan. Kadang-kadang dia nggak bisa ngumpetin perasaan dia, tuh bisa kelihatan nanti dari bahasa tubuhnya dia. Orang-orang seperti ini sebaiknya tidak berhubungan dengan alat. Orang-orang kayak begini memang cocoknya berinteraksi langsung dengan human. Jadi ini tipe people person atau people oriented ya. Jadi dia memang harus selalu terkoneksi dengan orang langsung. Dalam lingkungan kerja, bisnis, organisasi akan melihat Reino ini sebagai orang yang menarik, karismatik. Kemudian orang itu pingin nanya sama dia. Dia nanya advice, nanya opini, pendapat. Dan gimana dengan Luna Maya? Nah Luna Maya kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang di luar, energinya berbeda dengan Reino. Jadi dia cuma sama di karakter utamanya, basicnya. Itu sama persis. Tapi ketika berhubungan dengan orang lain, energinya dia berinteraksi dengan energi orang, beda karakternya. Ini tipe wanita yang suka ngatur.
Luna Maya adalah tipe wanita yang senang mengatur. Dia ngerasa bertanggung jawab akan segala hal. Dan dia drive dengan yang namanya hasil. Mungkin harus efisien, efektif, praktis. Apa nih solusi tercepatnya apa? Dan dia nggak punya toleransi dengan yang namanya excuse. Jadi kalau kalian nih mungkin rekan kerja, rekan bisnis, atau anak buah, atau ya bekerja dengan Luna, kalau bisa jangan banyak alasan deh. Kalau kalian nggak bisa, jelasin kenapa nggak bisanya. Tapi jangan bertele-tele. Dia nggak suka yang bertele-tele. Dia maunya to the point aja. Ya mungkin dari situ ya kadang-kadang dia jadi kayak orang yang terlalu mengontrol, terus merasa terlalu bertanggung jawab, dan kadang-kadang dia nggak cocok dengan yang namanya teamwork karena mungkin dia gemes kali ya, dia ingin ngerjainnya sendiri, dia yang nyelesain. Tapi positifnya dia ini memang karena suka mengatur. Jadi kalau kalian sebagai partner bisnis, wanita seperti Luna ini adalah wanita yang punya pandangan holistik. Jadi dia selalu melihat segala sesuatu tuh lewat gambaran besar. Dia akan memutuskan nih goalnya apa, kita kerja sama misalnya kayak gitu, ngapain kita kerja sama, terus ini harus di manage dengan baik, dan dia pasti udah mikir sampai sana gitu. Dan dia akan sangat peduli dengan yang namanya produktivitas. Nah, yang membedakan dengan Reno, kalau Reno itu tidak suka dengan yang namanya tekanan, dia berusaha menghindari. Beda dengan Luna ini semakin depres ya, semakin tertekan dia dalam kondisi yang mendesak, justru dia keluar potensinya guys. Dia malah semakin bersinar, dia semakin nunjukin loh ilmunya dia itu ya, kemampuan potensinya dia tuh makin terang benderang kalau dia dalam kondisi yang ditekan. Nah, Luna Maya kalau dari energi adalah partners bisnis yang punya kemampuan untuk melihat banyak peluang. Dia bisa mengubah apapun jadi profit. Intuisi yang bagus untuk melihat celahnya apa ya dalam market. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan duit, itu dia bagus loh. Dia secara natural punya energi wirausaha atau entrepreneurship. Jadi dia cocok jadi businesswoman. Gimana dengan Syahrini? Nah, kalau Syahrini ini sama persis dengan Reno Barak. Dari karakter utamanya sama, kemudian interaksinya mereka dengan orang di luar pun basically ini sama banget ya. Dan yang menarik adalah kalau kemarin kita sempat ngebahas dalam pernikahan kan harus ada yang pegang keuangan nih, harus ada yang manage keuangan. Contoh kalau Nikita Willy, Tengku Syaira itu kalau mereka menikah, keuangan keluarga harus mereka yang pegang, harus mereka yang manage karena mereka emang punya energinya guys. Nah, kalau di sini baik Reno maupun Syahrini, kalian berdua boleh mengatur keuangan masing-masing. Mereka punya energinya sama sih. Nah, jadi itu profil ya. Penasaran gimana dengan hubungan percintaan? Kira-kira apakah ada yang bisa kita telusurin dalam kisah ini? Kalau pada awalnya Reno Barak itu bersama Luna Maya, kita lihat yuk kecocokannya. Jadi Reno ini kalau kita petakan dalam rumus energi, rumusnya adalah 2R1 tambah 2R2 tambah 2R3 tambah 2R4 tambah 2R5 tambah 2R6. Kalian bisa lihat ya begitu dominannya yang bersangkutan. Nah, cara pemetaan ini udah kita jelasin di video-video sebelumnya. Nah, gimana kalau dengan Luna Maya ini? Dia pemetaan energinya rumusnya 2L1 2L2 ditambah L3 ditambah 2L4 tambah 2L5 tambah L6. Mayoritas dominan tapi ada yang nggak dominan. Nah, kalau kita bandingkan tingkat kecocokannya, ternyata hasilnya ini guys. Di sini hasilnya adalah 0 atau netral. Dan sini bisa kelihatan nih kalau Lunanya yang mendukung Reno. Dia yang akan jadi wanita di belakang layar. Dia akan jadi wanita yang akan selalu berusaha untuk mendukung Reno. Meskipun kalau dilihat secara ini ya, secara hasilnya 0 netral. Jadi ini hubungan percintaan yang mungkin nggak begitu menggebu-gebu. Nah, gimana dengan Syahrini? Nah, Syahrini kita petakan rumusnya adalah 2S1 tambah S2 tambah 2S3 tambah 2S4 tambah S5 tambah 2S6. Mayoritas dominan ya guys. Ternyata kalau kita lihat hasilnya juga sama guys, 0 netral. Loh, kok bisa ya? Ya bisa, kan Super Kambing TV udah pernah bilang tingkat kecocokan tidak menjamin seseorang itu berjodoh atau tidak. Cuman yang menarik adalah kalau kalian lihat di sini
ada dua komponen energi yang menyebabkan baik Reno dan Syahrini saling terhubung, saling berkoneksi. Jadi kayak ada jalur energinya. Di sini kelihatan kalau si Syahrini dia akan mensupport Reno dan Reno pun akan mensupport Syahrini. Jadi kalau Super Kambing TV lihat nih ya, alasannya nih dari pemetaan energi kenapa yang awalnya Reno Barak bersama Luna Maya, kemudian ketika ada Syahrini, Reno lebih memilih Syahrini. Super Kambing TV juga tidak mau berbicara hal lain di luar itu. Memang secara energi ada ketertarikan. Ini ketertarikan energi ini sifatnya itu mainnya di level subconsciousness, level bawah sadar. Kalian pernah gak sih kalau kita ketemu orang itu kita ngerasa kita cocok ya, kayak kita udah lama ketemu, kita udah lama kenal kayak gitu. Nah kalau di sini kelihatan kalau yang support ini nggak cuma Syahrini ke Reno, tapi Reno juga support ke Syahrini. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi no wonder kalau mereka akhirnya jadian gitu. Karena ini nilainya 0, netral. Ini sebenarnya hubungan percintaan yang tadi Super Kambing TV bilang nggak yang kayak gitu ya, nggak yang kayak wow gitu. Cuman ini hubungan yang saling menghargai, hubungan yang saling support, hubungan yang saling respect. Jadi based on respect ini hubungannya. Untuk Luna Maya, jadi apapun yang sudah terjadi ini memang bagian dari perjalanan hidup. Jadi nggak usah masuk ke dalam siapa yang salah, siapa yang benar, apakah ini salah saya, apakah ini salah dia, apakah ini salah kehidupan. No, nggak usah. Apa yang sudah terjadi ya udah terjadi. Apalagi kan Luna Maya tipe orang yang dia mudah berpikir praktis. Terapkan aja gitu cara berpikir yang praktis, efisien, efektif. Ini perjalanan percintaan, perjalanan hidup yang ini enrich your experience ya. Jadi ini pengalaman yang memperkaya wawasan. Dan Super Kambing TV mendoakan semoga Luna Maya nanti menemukan pernikahan yang membahagiakan, dan semoga ada banyak berita baik dalam bisnis percintaan ketika mulai menginjak usia titik. Nah untuk Reno dan Syahrini semoga cepat dapat momongan. Untuk menghindari kebosanan, mungkin salah satu harus belajar sesuatu yang baru. Satu yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan pernah keluar dari koridor untuk appreciate each other. Untuk Reno, ini Super Kambing TV lihat, semoga Anda mempunyai masa tua yang bagus, masa tua yang menyenangkan, dan itu akan ditentukan dari sekarang. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan masa depan. Dan untuk Syahrini, manfaatkan momentum saat ini ya, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Sekarang ini bener-bener momentum yang baik banget, yang bagus banget untuk dimanfaatkan. Waktunya sekarang sebelum terlambat. Oke, jadi Super Kambing TV objektif aja, netral dalam hal ini. Thank you yang udah dengerin, dan selanjutnya kita akan coba nge-review lagi studi-studi kasus yang lain dengan pemetaan energi. Jadi supaya kita bisa dapat gambaran ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam.